Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pengacara Guntur Larimba hadir untuk menyapa netizen dalam rangka edukasi hukum pidana yang baru saja menimpa diri kami. Saya selaku aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga advokat, bukanlah orang yang kebal terhadap hukum. Saya menyadari itu. Namun, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kepada saudara, rekan sekalian, sahabat maupun rekan sejawat, bahwa sebagai aktivis penggiat hukum, kita perlu senantiasa mempertahankan marwah officium nobile. Ya. Semboyan daripada pengacara itu adalah fiat justitia quod caelum. Jadi ini bukan sekedar slogan, tapi merupakan suatu prinsip. Ya, tegakkan hukum walau langit harus runtuh. Tegakkan hukum atau tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh. Jadi sahabat netizen, sahabat pengacara Guntur Larimba, terkait dengan penangkapan yang pernah terjadi pada diri kami, itu semua adalah menyalahi prosedur. Faktanya apa? Kami hanya berproses kurang lebih 2 jam, bahkan tidak cukup 2 jam. Kami sudah bisa pulang ke rumah tanpa ditahan. Padahal menurut keterangan bahwa kami ditangkap karena tidak kooperatif. Kalau namanya seseorang ditangkap karena tidak kooperatif, berarti mempersulit penyidikan. Sehingga alasan menurut hukum, alasan subjektif menurut hukum adalah harus ditahan. Nyatanya kami nggak ditahan. Jadi sekali lagi, teman-teman, ini merupakan satu pelecehan terhadap profesi officium nobile, ya, yang namanya kita sebagai sesama penegak hukum harusnya saling menghormati, saling menghargai. Tetapi akrobat yang dipertontonkan oleh oknum penyidik Polres Pidum Sidoarjo sangatlah tidak layak untuk dijadikan sebagai sebagai junjungan bagi para penegak hukum. Seyogyanya menjadi pelajaran. Karena apa? Akrobat yang dilakukan, penahanan dengan membawa borgol, datang lebih dari datang 10 orang ke kediaman saya, ya, itu sangatlah tidak elegan, tidak elok. Menurut mereka sudah memanggil saya 2 kali. Faktanya saya dipanggil pertama sudah datang dengan membawa surat penundaan pelimpahan. Ingat, saya bukan lagi tersangka yang masih harus disidik oleh penyidik, tapi saya tersangka yang sudah harus dilimpah ke kejaksaan. Kami dikatakan tidak kooperatif. Bagaimana tidak kooperatif? Faktanya kami datang meminta surat penundaan. Mestinya itu panggilan sudah terjawab. Jadi sudah tidak layak lagi diberitahukan panggilan kedua. Tapi nyatanya mereka mengirim panggilan kedua, ya, dengan alasan dikirim melalui kantor pos. Padahal kalau kantor pos itu tidak menyampaikan ke tempat kami, kami tidak akan pernah tahu. Dan nyatanya memang kami tidak tahu. Sehingga panggilan kedua baru kami terima setelah terbit penangkapan. Bagaimana ini negara hukum? Ya,
kalau dipimpin, kalau dilaksanakan oleh para penegak hukum yang tidak mengerti hukum atau yang tidak menghormati hukum, tidak patuh pada ketentuan dan batasan-batasan, masyarakat kita itu mau kemana mereka? Sementara para petinggi tenang-tenang saja menyaksikan akrobat yang di lapangan terjadi. Coba Anda bayangkan, saya di rumah bersama dengan anak cucu, ya, tidak dalam posisi menghindar, melarikan diri. Saya ini bukan buron, bukan DPO, dan saya juga ini bukan teroris. Kemudian mereka datang 10 orang. Apa maksudnya? 10 orang penyidik datang untuk menangkap. Saya yakin, ya, setiap orang itu membawa pistol. Kami mau apa? Anda bisa lihat di video-video itu, saya tidak memiliki alat apapun, masih pakai sarungan, pakai kaos. Jadi arogansi daripada penyidik ini, dia pertontonkan luar biasa dengan tarik-tarik persis kayak anjing pelacak. Peliharaan reskrim narkoba atau kejahatan luar biasa yang begitu ketemu mangsanya langsung digigit lalu ditarik-tarik. Saya kemarin ditarik-tarik. Coba bayangkan, saya tidak melakukan perlawanan, tapi mereka ngancam pakai borgol, bahkan saya diborgol, luka-luka tangan saya. Mereka tidak punya kemanusiaan. Sungguh luar biasa. Terlebih-lebih Kanitnya ini beralasan bahwa alasan penangkapan ini karena saya sudah berkirim surat ke mana-mana, sehingga jadi sudah berkirim surat ke Kompolnas dan sudah berkirim surat kepada Mabes Polri Propam. Ya memang itu ruangnya. Propam ini adalah ruang masyarakat untuk mengadukan perilaku menyimpang dari anggota kepolisian, bukan hanya penyidik. Begitu pula dengan Kompolnas. Kompolnas adalah ini ruang masyarakat untuk mengontrol yang namanya kesatuan kepolisian. Saya bersurat itu kan memang undang-undang membolehkan untuk itu. Saya mengadu karena memang perintah undang-undang begitu. Lalu dia mengatakan bahwa penangkapan saya atas rekom dari Kompolnas, juga rekom dari Propam Mabes Polri. Coba bayangkan, Propam Mabes Polri sebesar itu harus merekom agar dilakukan penangkapan terhadap masyarakat. Bagaimana mungkin? Padahal Propam Mabes Polri itu adalah pelindung masyarakat dari arogansi anggota. Kemudian mana mungkin Kompolnas akan merekom penangkapan masyarakat, padahal Kompolnas itu sendiri adalah merupakan wadahnya masyarakat untuk mencari pelindungan hukum atas institusi yang menyimpang. Jadi sekali lagi di sana ada pembodohan. Kemudian yang saya sayangkan dari pernyataan Kasat, Kasat Polres Sidoarjo mengatakan bahwa penangkapan sudah sesuai prosedur. Prosedur yang mana? Kalau berdasarkan KUHP pasal 19 ayat 2, tidak seorang ada yang boleh ditangkap kecuali berdasarkan surat panggilan 2 kali berturut-turut, tidak diindahkan tanpa alasan yang wajar. Sedangkan panggilan yang pertama sudah saya hadiri. Jadi mestinya panggilan pertama itu sudah dianggap telah terjawab. Buktinya apa? Surat penundaan itu ditandatangani oleh Kanit. Ketika dikeluarkan lagi surat panggilan kedua, berarti tanda terima surat kami atau kehadiran pengacara kami dianggap tidak ada. Bagaimana mungkin? Ya. Kemudian memanggil kedua. Ini saya nggak tahu apa saya yang nggak ngerti atau penegak hukum lain nggak ngerti.
Panggilan kedua dikirim secara diam-diam. Jadi tidak datang ke tempat saya, apa saya ini malaikat, bisa tahu. Itu dikirim tanggal 7 bulan Juli tahun 2020. Kemudian yang saya perlu tekankan dalam kesempatan ini, pernyataan Kanit Hafid yang menangani perkara kami ini, dia bilang apes. Dia sesungguhnya tidak mau, dia menolak untuk menangani perkara ini. Tapi karena diperintah atasan terpaksa dia lakukan. Dia bilang kepada saya dan kepada istri, saya Pak Guntua dan Bu Tuti, ini menangani perkara ini, perkara Bapak ini saya apes. Artinya apa itu? Tolong dipertanyakan kepada netizen, apa itu apes? Apes ini Pak Komandan, pimpinan daripada Polres di Sidoarjo, pada saat itu maupun sekarang ini tolong dipertanyakan lagi. Apa maksud pernyataan penyidik ini mengatakan apes menangani perkara saya? Saya perlu bertanya, apes itu apa karena tidak mendapatkan apa-apa, atau apes karena dia dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nurani atau sesuai dengan perintah undang-undang? Ya, jadi ada 3 hal yang perlu saya minta kepada kesatuan kepolisian. Pertama-tama tolong dimintakan itu surat rekom dari Propam Mabes Polri. Karena pada waktu kami datang ke Mabes Polri di Propam Paminal, mereka bilang, bagaimana kami bisa membuat rekom? Kami belum melakukan gelar perkara. Kami belum melakukan BAP kepada Bapak. Itu belum ada juga SP2HP-nya. Harus ada SP2HP atas pemeriksaan ini. Bapak sudah terima belum? Belum Pak. Nah itu artinya Propam Paminal Mabes Polri tidak mungkin akan mengeluarkan rekom. Apalagi bunyinya untuk menangkap masyarakat. Lalu kemudian kedua, jadi saya tegaskan bahwa itu tidak benar. Kanit ini berbohong, itu hoak. Kemudian yang kedua, kami datang ke Kompolnas. Kompolnas juga demikian. Tidak mungkin. Mereka bilang kalau memang benar, tolong mintakan suratnya. Karena Kompolnas ini bukan untuk merekomendasi supaya masyarakat ditangkap. Tidak ada. Jadi itu juga kebohongan. Lalu yang ketiga adalah dia mengatakan bahwa apes kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kami sangat cintai, para pengambil kebijakan, tolonglah, sekarang ini sudah bukan lagi waktunya seperti dulu kita sembunyi-sembunyi, tapi kita harus transparan, akuntabel, ya. Jadi pernyataan Kanit ini perlu ditanyakan Pak. Kemudian berdasarkan kebiasaan yang kami tanyakan juga, oleh Propam mengatakan bahwa begini, ya, itu seyogianya pada waktu mereka datang menangkap, ya, itu harusnya membawa surat bukti bahwa Anda telah dipanggil secara patut dan Anda tidak datang. Nyatanya pada waktu datang ke kami diminta nggak ada, dia hanya bilang ada di kantor. Makanya kami sempat ke kantor dan tanyakan. Ternyata dia tidak bisa menunjukkan secara transparan, dia tidak mau kopikan bahwa dia telah mengirim pada tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, di kantor pos mana. Dia tidak pernah kirim, dia tidak pernah melakukan itu. Jadi di sini sebetulnya kami ingin berkeluh kesah juga kepada para petinggi yang selama ini membiarkan hal-hal seperti ini terjadi dan terus terjadi. Bagaimana mungkin negara Republik Indonesia akan, ya, maksudnya bagaimana mungkin masyarakat Indonesia yang sangat mengharapkan adanya polisi yang profesional bisa hidup dengan tenang kalau kepolisian itu sendiri tidak pernah mentaati yang namanya, maksudnya oknum polisi tidak pernah mentaati yang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi hak asasi manusia. Ini agak rawan, Bapak, ya, Bapak-bapak, negara kita negara hukum.